Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah hari ini untuk berbagi informasi, insya Allah terkait dengan pemenuhan hak anak disabilitas berbasis konvensi hak anak. Bunda Nuning sebetulnya berbicara terkait dengan anak disabilitas ini gabungan dari beberapa konvensi. Sebagaimana kita sudah bahas, udah 2 minggu yang berturut-turut ya. Ini yang ketiga. Kali ini kita akan coba lihat bagaimana tantangan dan upaya apa yang perlu kita lakukan terkait dengan pemenuhan hak anak ini. Ayahanda dan bunda di rumah, insya Allah pada kali ini coba kita lihat ada 2 konvensi yang mengatur terkait dengan pemenuhan hak anak disabilitas ini. Pertama yaitu terkait dengan konvensi hak anak. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak ini melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 yang kemudian melalui keputusan Presiden ini ada satu tuntutan atau konsekuensi di mana semua peraturan perundangan yang terkait dengan anak itu harus merujuk kepada konvensi hak anak. Di konvensi hak anak ini terkait dengan anak disabilitas ada beberapa prinsip dan ada ketentuan-ketentuan yang mengikat yang perlu harus dipenuhi oleh negara-negara pihak yang telah meratifikasi konvensi anak tersebut. Antara lain yaitu terutama ayahanda dan bunda di rumah, bagaimana supaya konvensi hak anak ini terimplementasi. Terkait dengan siaran kali ini kita lebih fokus kepada ayahanda dan bunda yang memiliki anak abilitas. Kita tidak bicara dengan keluarga-keluarga yang memiliki anak disabilitas karena mereka sudah mengalami tantangan bagaimana memenuhi hak-hak anak mereka dan juga mereka juga mengalami kadang-kadang ya stigma dan penolakan. Untuk itu apa yang perlu kita lakukan terkait dengan pemenuhan hak anak disabilitas berbasis konvensi hak anak dari aspek ayahanda dan bunda yang memiliki anak abilitas atau anak-anak yang tidak ada masalah ya. Pertama yang perlu kita bangun itu prinsip non diskriminasi. Di sana salah satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa kita tidak melakukan diskriminasi terhadap anak disabilitas. Ini menjadi poin penting dari prinsip non-diskriminasi. Lalu yang kedua yang perlu kita mulai bangun terkait dengan adalah kepentingan terbaik bagi anak. Pasti setiap anak itu berharap mereka hak-haknya terpenuhi dan mereka selalu diperhatikan. Dan ayahanda dan bunda ini yang menjadi menarik terkait dengan bagaimana kita memenuhi hak anak terutama anak disabilitas dengan memberi ruang kepada anak kita untuk bermain dengan teman-temannya. Karena di balik itu ada satu hal yang mungkin mereka tidak akan dapat dari sekolah atau dari rumah, itu hanya didapat melalui mereka diberi akses bermain dengan anak-anak disabilitas. Banyak Bunda Nuning anak-anak yang abilitas itu mendapatkan pelajaran bagaimana dari anak-anak disabilitas pada saat mereka diberi kesempatan bermain oleh orang tuanya. Karena di balik itu ada kepentingan terbaik bagi anak untuk membangun rasa empati, lalu
respon, kemudian kepedulian, di mana anak-anak kita itu dengan mereka diberi kesempatan bermain dengan anak-anak disabilitas, terbangun hubungan yang secara harmonis antara anak disabilitas dan anak disabilitas itu saling mengisi, terutama terkait dari aspek kemampuan ya. Mungkin anak disabilitas tidak memiliki kemampuan, misalnya kalau disabilitas fisik menggunakan bagian-bagian tubuhnya, tapi di sisi lain dia memiliki keunggulan yang kemungkinan keunggulan itu tidak dimiliki oleh anak kita. Dengan dia berinteraksi lalu diberi kesempatan untuk saling mengenal, insya Allah anak kita akan berkembang secara utuh. Nah, itu kepentingan terbaik bagi anak itu yang juga perlu kita harus perhatikan. Tapi yang paling tahu kepentingan terbaik bagi anak itu sebetulnya anak itu sendiri. Bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? Mau tidak mau kita harus selalu berinteraksi dengan anak kita. Kita tanya, "Nak, bagaimana ya? Tadi kamu bermain dengan temanmu yang tidak memiliki kemampuan untuk mendengar. Itu bagaimana interaksinya?" Di situ kan ada proses pembicaraan yang disampaikan oleh anak kita, dan otomatis kita juga tidak mengetahui informasi banyak terkait dengan anak disabilitas dari berbagai bentuk itu. Akhirnya kita akan belajar dari anak kita sendiri. Ini menjadi penting. Lalu yang tidak kalah penting yang ketiga itu prinsip partisipasi. Anak-anak berhak untuk didengar dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Termasuk di dalamnya juga anak-anak disabilitas. Bagaimana ayahanda dan bunda di rumah yang kemungkinan besar juga mendapat amanah menjadi kepala sekolah atau menjadi guru, juga menjadi pengelola puskesmas atau pengelola fasilitas-fasilitas umum, di mana selain anak-anak abilitas kita dengar pandangannya, juga tidak kalah penting juga ayahanda dan bunda coba sekali-sekali kita bertanya kepada anak-anak disabilitas. Bila anak-anak disabilitas itu mengalami kita sendiri mengalami hambatan untuk berkomunikasi dengan mereka, kan ada juga orang-orang yang ada di sekitar mereka, itu kita bisa ajak berdiskusi. Jadi penting juga ya berdiskusi dengan guru atau berdiskusi dengan orang tuanya. Tapi yang tidak kalah penting juga sekali-sekali kita menggunakan teknik-teknik yang digunakan oleh guru-guru atau oleh orang tua yang memiliki anak disabilitas untuk kita menampung aspirasi mereka. Mungkin ada sebagian anak yang disabilitas fisik, kemungkinan besar dia masih bisa berbicara dengan kita secara lantang. Atau anak-anak yang tunawicara melalui komunikasi dengan bahasa mereka, itu mereka mampu menyampaikan. Begitu juga dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan untuk melihat, mereka masih bisa berbicara. Ini yang kemudian perlu kita akomodasi di dalam berbagai hal, antara lain dalam pengambilan atau pembuatan kebijakan. Ini orang-orang disabilitas, anak-anak disabilitas ini juga perlu kita dengar. Lalu yang kedua, pada saat kita mau menyusun program apa saja? Di rumahkah? Di lingkungan tempat anak bermain? Di sekolah? Atau di fasilitas kesehatan? Atau di fasilitas umum yang kemungkinan pada kesempatan-kesempatan tertentu ada anak-anak disabilitas menggunakan fasilitas seperti itu. Ambil contoh Bunda, dekat dari kita ini ada alun-alun kota Depok. Di sana ada komunitas-komunitas anak-anak disabilitas itu mengakses fasilitas itu. Kalau sejak dari awal para pembuat kebijakan, para penyusun program itu
sudah mengakomodasi mereka, apalagi di konvensi itu ada juga namanya penekanan desain universal, para pembuat kebijakan insya Allah akan mulai mengakomodasi. Lalu kemudian para pelaksana teknis. Para pelaksana teknis ini sebagai mereka yang selalu berhubungan langsung dengan anak-anak, baik anak abilitas maupun anak-anak disabilitas, terutama juga orang tua di rumah. Ini kemudian mereka itu juga harus coba tanya-tanya, apa sih maunya anak-anak disabilitas, apa yang membuat mereka itu mengalami masalah dalam mengakses, dalam mendapatkan layanan, di dalam berkomunikasi, dalam banyak hal. Dengan kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara, ini yang menarik Bunda Nuning, di Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, itu salah satu pasal, di pasal 24 itu, di sana dinyatakan bahwa negara, pemerintah daerah menjamin suara anak didengar sesuai dengan usia dan kecerdasan. Berarti termasuk di dalamnya juga anak-anak disabilitas. Apalagi yang perlu kita sanksikan? Sudah ada peraturan perundangan, sudah ada konvensi, tinggal ada nggak kemauan dari kita. Ini menjadi satu hal yang menarik untuk terus-menerus kita pengaruhi, terutama ayahanda dan bunda yang memiliki anak-anak abilitas. Itu prinsip yang ketiga. Tapi prinsip yang keempat juga, atau ini juga masuk ke dalam ketentuan sebetulnya, yaitu semua anak berhak atas akses yang sama ke semua hak, termasuk hak pendidikan. Bagaimana nih anak-anak disabilitas, apakah mereka sudah terakses tidak ke pendidikan inklusi? Persoalannya itu Bunda Nuning bukan pada anak-anak disabilitas, tapi bagaimana kesiapan dari orang tua yang memiliki anak abilitas, di mana mereka memasukkan anaknya ke sekolah, baik itu dari PAUD, SD, SMP, SMA, atau madrasah, sanawiyah, aliyah, lalu SMK, itu mereka bersedia nggak memberi akses kepada anak-anaknya untuk bermain dengan anak-anak disabilitas? Bersedia tidak sekolah di mana anaknya bersekolah itu, anak-anak disabilitas itu diberi ruang? Kalau sekolah punya kebijakan sekolah inklusi, tapi anak-anak ini tidak mendapat dukungan dari orang tuanya, akhirnya anak-anak disabilitas itu mereka aksesnya terhambat. Untuk itu coba mulai kita bangun sebuah kesadaran bahwa di sekolah kita itu kalau boleh kita dorong menjadi sekolah inklusi dari aspek orang tuanya Bunda Nuning. Karena banyak orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas itu mengalami kesulitan, terutama menyangkut bagaimana anaknya bisa terakses karena sudah ada penolakan. Penolakan ini yang kemudian kalau boleh kita sudah mulai kurangi, atau kalau boleh tidak ada lagi, sehingga sekolah kita menjadi sekolah inklusi. Itu dari aspek pendidikan ya Bunda Nuning. Aspek kesehatan bagaimana? Petugas-petugas kesehatan yang otomatis dia tidak boleh menolak ya semua yang akan meminta pelayanan, terutama terkait dengan pencegahan lalu sampai ke penanganan medis, itu tidak ada penolakan. Untuk itu bagaimana akses anak-anak yang disabilitas itu ke layanan kita? Apakah sudah ada nggak parkir khusus disabilitas? Ada nggak akses untuk kursi roda atau akses yang memudahkan yang disabilitas itu terpenuhi? Dan tidak kalah penting juga di sana itu mereka-mereka yang
disabilitas atau orang-orang yang tidak mengalami gangguan yang permanen itu dengan penuh sukacita menciptakan ruang yang nyaman, ruang yang akhirnya anak-anak disabilitas dan keluarganya terutama itu tidak merasa tertolak, malah justru merasa diterima. Itu bagaimana tuh Bunda Nuning? Oh, yang misalnya nih kursinya sudah penuh semua karena ada yang disabilitas mau masuk, itu semua orang berdiri dengan keikhlasan mau memfasilitasi. Itu tergantung dari bagaimana kita membangun pemahaman dan sebetulnya itu kita persiapkan dari usia anak. Itu menjadi penting hal-hal yang terkait dengan konvensi anak. Tapi untuk disabilitas sendiri itu ada satu konvensi hak penyandang disabilitas. Di Indonesia itu Bunda Nuning, konvensi ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. Sudah berapa tahun yang lalu itu Bunda Nuning? Coba ayahanda dan bunda di rumah googling, ketik undang-undang hak penyandang disabilitas atau konvensi hak penyandang disabilitas. Insya Allah di situ kita akan temukan, dan kalau boleh dibaca, dipahami, dan kalau boleh di-share ke tetangga. Tetangga WhatsApp ya, nggak perlu tetangga sebelah juga, kalau ada WhatsApp boleh. Atau kalau mereka tidak punya WhatsApp, kita print, kasih nih. Mas, akhirnya kita sama-sama akan memiliki pemahaman yang sama. Oh, ternyata anak-anak disabilitas ini secara internasional mereka itu diatur melalui sebuah konvensi. Konvensi itu sebetulnya perjanjian. Perjanjian di mana kepala-kepala negara berjanji untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Termasuk di sana adalah anak-anak disabilitas. Apa saja prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui dari konvensi ini? Meskipun beberapa waktu yang lalu sudah kami ungkapkan, tapi ini perlu menjadi pengetahuan dasar agar kita mulai hari ini insya Allah kita akan lebih peduli kepada mereka-mereka yang disabilitas. Pertama, di konvensi itu prinsipnya adalah kebebasan dan otonomi. Jadi berilah anak-anak disabilitas itu kebebasan. Mereka bergerak kemana, lalu otonomi di situ itu adalah kemandirian sesungguhnya. Mereka memutuskan ke sana, ke sini, itu mereka sudah tahu konsekuensinya. Misalnya mereka nih pingin main bola, atau mereka mau apa saja. Sekarang di Indonesia yang disabilitas itu sudah diakomodasi. Itu pusatnya ada di kota Surakarta atau kota Solo di bawah bimbingan Kementerian Sosial. Tapi kita sebagai orang-orang yang tidak disabilitas berarti abilitas. Bagaimana kita memiliki pemahaman? Berilah kebebasan. Kebebasan itu ya kesempatan yang sama seperti anak-anak yang lain. Berilah mereka otonomi. Otonomi itu adalah kemandirian. Mereka bertanggung jawab, lalu mereka tahu apa yang menjadi konsekuensi yang mereka harus lalui. Jangan dibatasi. Terutama anak-anak kita yang abilitas, berilah kesempatan kepada anak-anak kita untuk bermain bersama-sama dengan mereka. Insya Allah seperti yang kami ungkapkan tadi, mereka akan banyak belajar dari anak-anak disabilitas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, prinsip keberagaman. Yang menjadi poin penting dari prinsip keberagaman ini, sebetulnya setiap anak termasuk anak disabilitas itu berharap pengakuan.
Di pengakuan ini banyak hal, terutama terkait dengan dua hal, talent mereka ya, bakat dan minat yang dimiliki oleh disabilitas, oleh anak-anak disabilitas. Kalau kita mengakui mereka, insya Allah otomatis akan tumbuh harga diri. Iya. Kalau harga diri naik, otomatis kepercayaan diri itu tinggi. Dengan dia percaya diri, misalnya nih Bunda Nuninya, kita mendapatkan kesempatan berinteraksi dengan mereka yang disabilitas atau anak-anak disabilitas. Itu misalnya mereka tidak mampu bergerak ke satu tempat, tapi dengan bimbingan, tuntunan atau tuntutan bimbingan atau kita pandu dia, dan dia yang tadinya tidak mampu melakukan satu kegiatan, lalu kemudian atas bimbingan kita dia mampu mengupayakan itu adalah proses habilitasi. Itu sesuatu yang dia sangat senang dan dia sangat bahagia. Yang kita mau cari itu orang kan bahagia atau senang, tapi di balik itu kita beri pengakuan. Dengan kita akui, insya Allah dia merasa dihormati, otomatis dia merasa dihargai, otomatis kepercayaan dia diri muncul. Siapa yang harus melakukan itu kalau bukan kita yang ada di sekitar anak-anak disabilitas? Berarti peran orang tua adalah yang memastikan anak-anaknya itu selalu mengakui anak-anak disabilitas. Otomatis itu juga muncul kalau kita mengakui anak kita sendiri. Wih, hebat kamu ya, sudah bisa main dengan si Burhan atau dengan si siapa nih, Dewi. Berarti kamu banyak belajar dari dia. Kita berarti mengakui kemampuan anak kita. Iya. Otomatis juga kita mengakui kemampuan dari teman-teman anak kita yang disabilitas. Lalu kemudian ini yang menjadi kunci dari konvensi ini adalah terkait dengan inklusi. Inklusi itu berarti sejak dari rumah Bunda Nuning kita menyediakan berbagai fasilitas yang ada di rumah kita itu kalau boleh siapa saja dapat mengaksesnya, terutama yang disabilitas. Apa manfaat kalau kita sudah memiliki prinsip inklusi dari rumah, dari tempat kerja, layanan sekolah, transportasi? Itu Bunda Nuning, kalau fasilitas itu sudah ramah disabilitas, itu otomatis dia ramah kepada anak. Dan otomatis ramah kepada perempuan, terutama perempuan yang sedang hamil. Dan otomatis ramah kepada warga senior. Siapa saja. Sekarang kan warga senior Indonesia ini semakin banyak. Dan mereka juga butuh diakomodasi. Tapi kalau sejak dari mereka masa muda tidak memperhatikan prinsip inklusi ini mereka akan juga mengalami hal yang tidak terakomodasi pada saat mereka menjadi warga senior. Untuk itu perlu menjadi sebuah gerakan ya, bagaimana kita sudah mulai mendorong prinsip inklusi di dalam berbagai hal, termasuk pada saat kita bercanda itu Bunda Nuning, itu mulai harus inklusi, karena belum tentu orang di sekitar kita menerima candaan kita, belum tentu apa yang kita lakukan itu diterima oleh semua orang yang hadir dalam. Kemungkinan di antara orang-orang yang ada di kelas itu ada yang trauma, atau di tempat bermain itu ada yang pernah mengalami sesuatu, lalu kemudian karena kita tidak inklusi, itu yang kemudian membuat orang lain merasa terganggu atau tidak senang dengan apa yang kita upayakan. Ini salah satunya adalah bagaimana kita sudah mulai memiliki prinsip untuk mengakomodasi anak-anak disabilitas. Itu otomatis kita juga memberi kesempatan kepada anak kita membangun diri dia yang bersikap inklusi, sehingga di mana saja dia akan berinteraksi
si anak kita akan diterima oleh siapapun. Nah, ini bertanda anak kita menjadi anak yang hebat, sehingga pada saat dia bermain dengan siapa saja, baik itu anak orang kaya, anak orang miskin, anak yang berbeda keyakinan, lalu kemudian yang mengalami gangguan permanen yang kemudian kita kenal sebagai disabilitas, itu anak-anak kita akan terbiasa. Dan pengalaman-pengalaman ini kalau mulai terbangun sejak dari anak usia anak, insya Allah pada saat dia menjadi dewasa dan diberi amanah untuk menyusun sebuah kebijakan, menyusun sebuah program atau melaksanakan kebijakan dan program, insya Allah dia akan lebih inklusif. Nah, ini kalau hari ini kita tidak menemukan hal itu, kita tidak perlu protes, karena orang yang kita protes juga tidak punya pengalaman terkait dengan hal itu. Ini penting sekali. Lalu yang tidak kalah penting yang diharapkan oleh orang-orang atau anak-anak disabilitas ini adalah aksesibilitas. Akses itu tidak harus ujuk-ujuk ke memberikan informasi, itu juga aksesibilitas. Memberikan informasi tentang beasiswa, informasi kegiatan, informasi terkait dengan tempat, mungkin ada terapis, itu kan aksesibilitas. Kita sebagai orang-orang yang diberi keberuntungan tidak mengalami gangguan di berbagai bagian tubuh secara permanen, ini berarti kita dapat berupaya. Nah, ini kita beri kesempatan kepada anak-anak disabilitas itu, mereka terakses kemana saja. Lalu yang tidak kalah penting, yang terakhir, prinsip yang juga diharapkan oleh penyandang disabilitas adalah bantuan dan dukungan. Bantuan itu tidak harus berbentuk uang, dukungan, support, semangat, dan motivasi, dan selalu si dukungan itu, Bunda Nuning, pada saat ada yang anak disabilitas hadir di depan kita, itu kita sambut dengan sukacita dan dia merasa dia diterima, itu sudah bentuk dukungan. Nah, yang menjadi persoalan di masyarakat, kita memiliki tantangan. Dari dua konvensi yang kita uraikan tadi, sebetulnya di masyarakat itu masih banyak tantangan yang dihadapi oleh mereka-mereka yang disabilitas. Apa saja itu, Bunda Nuning? Pertama, tantangannya masih ada yang stigma dan melakukan diskriminasi. Masih ada anak disabilitas masih sering mengalami stigma dan diskriminasi di berbagai aspek kehidupan, seperti di pendidikan, di tempat pekerjaan, atau di akses publik. Ini perlu juga kita harus mulai hindari kalau boleh. Kapan kita berhenti untuk melakukan stigma? Kita mulai tanya kepada, ini bulan-bulan untuk bertanya ya Bunda Nuning. Ini bulan Muharram ini, koreksi apakah kita ini sudah tidak melakukan stigma kepada orang lain kah? Apakah kita sudah tidak pernah melakukan diskriminasi? Berarti kita menjadi orang yang beruntung. Orang yang akan menuju ke individu yang inklusif. Jangan eksklusif ya, inklusif. Itu pertama. Lalu kurangnya aksesibilitas. Kita belajar dari petugas-petugas yang ada di pelayanan kesehatan ya, Bunda Nuning. Mereka itu sangat respon. Dan ini juga kita perlu beri penghargaan yang tinggi kepada Ombudsman. Kenapa Bunda Nuning? Karena Ombudsman hari ini itu mempersyaratkan semua fasilitas, baik itu fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas tempat kerja, fasilitas publik, itu harus sudah mulai mengakomodasi desain universal. Di sana sudah mulai memastikan ada akses, penyediaan akses untuk disabilitas. Untuk itu kalau boleh
kita coba tanya-tanya sama ombudsman, kenapa itu ombudsman mempersyaratkan itu? Karena ombudsman salah satu lembaga yang memastikan pemenuhan hak-hak. Juga sekali-sekali kita bertanya kepada Komnas HAM. Sekali-sekali juga kita bertanya kepada KPAI. Tapi tidak kalah penting, di Indonesia ini sudah ada satu komite, Bunda Nuning, yaitu Komisi Nasional Disabilitas. Wow. Untuk itu ayahanda dan bunda yang tidak memiliki anak disabilitas, boleh dong bertanya-tanya kepada mereka, Pak, dari Komisi Nasional Disabilitas, apa yang bisa kami upayakan sehingga kami itu dapat memberikan fasilitas yang memadai untuk disabilitas. Nah, mereka insya Allah, karena mereka yang tahu kebutuhan, dan ibu bapak terutama nih ya, ini juga penting kita besok menghadapi pemilihan kepala daerah. Nah, coba sekali-sekali kita bertanya, Pak calon wali kota, Pak calon gubernur, Pak calon bupati, apa tanggapan Bapak terkait dengan pemenuhan hak anak disabilitas? Nah, itu kalau kita mendapatkan jawaban yang jelas, pasti wah itu kayaknya orang itu perlu kita pertimbangkan untuk dipilih. Karena dia sudah punya pemahaman yang inklusif. Arti disabilitas saja dia mulai perhatikan, bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan perempuan, dan bagaimana dengan warga senior. Saya tidak sebut lansia ya, warga senior saja. Lalu kemudian kurangnya data statistik. Ini jadi tantangan. Tantangan kita ini, coba ayahanda dan bunda ambil Google, terus ketik data terkait dengan penyandang disabilitas. Terus kita lebih spesifik, data anak penyandang disabilitas. Itu kemungkinan ada datanya, tapi datanya itu yang kemudian belum sesuai dengan fakta yang di lapangan. Nah, kita beruntung kemarin itu di pemilihan presiden dan anggota legislatif, KPU itu membuat satu ruang khusus data penyandang disabilitas. Itu saya lihat angkanya lumayan banyak. Ada sekitar, kalau kita lihat itu ada sekitar 8-10% dari jumlah pemilih itu adalah disabilitas. Nah, ini otomatis dengan data-data ini sebetulnya kita dapat gunakan. Nah, tapi yang jadi persoalan ayahanda dan bunda, banyak para pembuat kebijakan lalu pembuat program itu mereka kurang mempertimbangkan, karena saat mereka minta data tidak ada data. Untuk itu kalau boleh BPS atau orang-orang yang bekerja di bagian data coba support nih para pembuat kebijakan dan program untuk menghadapi tantangan ini. Tantangan yang terakhir itu adalah kurangnya koordinasi. Koordinasi ini juga menjadi tantangan, bahwa yang jadi soal itu pemilik data yang paling akurat sesungguhnya siapa, Bunda Nuning? Kalau di sebuah komunitas masyarakat, RT. Harusnya data itu ada di RT, lalu kemudian itu terkonsolidasi ke RW, lalu kemudian terhimpun di kelurahan atau di desa. Itu yang kemudian naik sampai ke nasional. Itu sebetulnya kita bisa menemukan data yang akurat. Tapi siapa yang mau? Ini yang jadi tantangan. Ini berharap pada periode pemerintahan yang akan datang atau di pemerintahan kabupaten kota yang akan datang, data-data dan koordinasi dengan antar lembaga ini menjadi sangat penting, sehingga anak-anak disabilitas ini mereka terwadahi, mereka terakses,
mereka mendapatkan program, tapi tidak kalah penting terbangun sebuah pemahaman baru bahwa di setiap negeri itu menjadi negeri yang inklusif, di mana anak-anak disabilitas atau orang-orang dengan penyandang disabilitas mereka haknya terpenuhi, lalu mereka diakui dan otomatis harga diri dia tinggi. Untuk itu apa upaya yang perlu kita lakukan? Upaya-upaya ini sebetulnya sederhana, Bunda Nuni. Pertama, kalau boleh setiap orang tua yang mendengarkan siaran kita ini, coba ambil undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Itu otomatis terakses dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Coba baca baik-baik itu. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-Undang tentang penyandang disabilitas. Undang-undang itu oleh pemerintah juga sudah diuraikan secara detail melalui peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2019 tentang akomodasi wajib bagi penyandang disabilitas. Coba itu. Undang-undang itu baca, peraturan itu juga dibaca, dan salah satu undang-undang juga Undang-Undang nomor bukan undang ya. Kepres nomor 39 tahun 1990. Kepres 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Wah, itu lebih mantap lagi tuh. Udah baca hukum internasional, udah baca hukum nasional, terus udah baca juga uraian lengkap terkait bagaimana nih akomodasi wajib bagi disabilitas sesuai dengan peraturan pemerintah. Kita baca itu semua. Coba ibu bapak ambil, saya tidak menyuruh ya, tapi coba ambil supaya kita memiliki pemahaman yang sama, lalu akhirnya kita menjadi individu-individu yang inklusif. Itu upaya pertama. Upaya kedua, penyediaan layanan. Penyediaan layanan itu otomatis kita mulai dari rumah kita. Bagaimana rumah kita layak nggak? Temboknya apa? Dindingnya, tangganya itu sudah mulai mengakomodasi disabilitas tidak? Kalau ibu bapak diberi amanah untuk menyusun kebijakan, coba mulai akomodasi di sana kebijakan. Bapak ibu yang diamanahi untuk program, baik itu di pemerintah maupun di swasta, coba mulai akomodasi. Bagi bapak ibu yang diberi kepercayaan untuk menjadi pelaksana, bapak ibu yang menjadi auditor, coba. Itu semua akan berujung pada masing-masing rumah. Rumah yang inklusif itu akan tercermin di lembaga-lembaga pemerintah. Kalau hari ini lembaga pemerintah kurang respon atau kurang akomodatif, itu kemungkinan dari rumah bermasalah. Jadi kuncinya sebetulnya dari para pendengar siaran radio Rasil ini. Baik itu ayahanda dan bunda, kakek, nenek, paman, bibi. Ini kita coba mulai. Kemudian dengan berbagai peraturan yang kita miliki itu, coba kita mulai sosialisasi. Sosialisasi di mana? Di tempat pengajian. Di mana lagi Bunda Nuning? Arisan. Di mana lagi? Di WhatsApp. Boleh. Tadi di siaran Radio Rasil saya dengar tuh, perlu kita membaca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang apa itu? Undang-undang disabilitas. Coba kita baca baik-baik. Itu salah satu upaya untuk membangun kesadaran masyarakat. Ibu bapak, kalau kita tunggu dari pemerintah, itu bisa kiamat tuh. Padahal kita juga punya Al-Quran surat Abasa ayat 1-10 itu baca juga penting itu. Itu tentang bagaimana memfasilitasi disabilitas. Kemudian penguatan organisasi masyarakat sipil. Ini organisasi masyarakat sipil sebenarnya Bunda Nuning itu sudah diakomodasi melalui Undang-Undang 35 tahun 2014 di pasal 72 ayat 3
itu ada 8 huruf, Bunda Nuning. Pertama apa? Pertama, mensosialisasikan dan mengedukasi. Wah, itu tugas kita itu. Yang kedua, memberikan masukan apabila ada kebijakan, ada peraturan yang bertentangan dengan pemenuhan hak anak disabilitas. Kita boleh lapor itu ke salah satu ke Mahkamah Konstitusi. Bukan Mahkamah Keluarga ya, Mahkamah Konstitusi. Ke Ombudsman juga betul. Ke Komisi Nasional Disabilitas atau ke Komnas HAM. Kita beri masukan ke sana. Tapi yang tidak kalah penting ini yang ketiga, Bunda Nuning, kita diberi ruang sebagai anggota masyarakat ya, melaporkan ke pihak yang berwenang bila kita melihat ada anak disabilitas hak-haknya itu tidak terpenuhi. Misalnya dia tidak bersekolah, dia sekolahnya ditolak. Wah, apa ada alasan regional. Hari ini di Polda Bangka Belitung, itu ada yang disabilitas lolos masuk pendidikan kepolisian. Masya Allah. Mungkin dia kepolisian atau tapi di Instagram saya itu masuk dari Bangka Belitung, itu informasi dari Polda. Wah, menarik tuh. Itu kita laporkan ke pihak berwenang. Misalnya ada anak itu dia mau jalan-jalan, mau bermain. Ini ayahanda dan bunda yang ada di sekitar RPtra atau ruang bermain ramah anak. Kok ada anak disabilitas tidak terakses ke ruang bermain anak? Bisa lapor itu ke pihak berwenang. Pihak yang mengelola fasilitas itu kita bisa lapor ke kesehatan, ke tempat kerja atau tempat umum. Kita bisa lapor. Tapi persoalannya, apakah di handphone ibu bapak punya nggak nomor telepon dinas-dinas itu? Nah, untuk itu coba aktifkan nomor telepon itu, kumpulkan nomor-nomor telepon. Kemungkinan pada suatu waktu kita diberi kesempatan untuk melaporkan. Lapor itu bisa saja hal yang terbaik dan juga hal yang perlu mendapat perhatian. Bukan lapor untuk negatif ya, bukan untuk kritik, tapi demi kemaslahatan untuk kita semua. Itu yang ketiga. Yang keempat ini Bunda Nuning, kita itu diberi kemampuan oleh Allah untuk membimbing, mendampingi, membuat anak-anak disabilitas itu merasa dimanusiakan. Nah, itu menjadi penting, merasa dihargai. Itu dari mulut dan dari tangan kita. Ini menjadi penting. Lalu yang kelima itu Bunda Nuning, kita diberi kesempatan untuk menjadi pemantau. Menjadi pemantau itu seperti intel. Bisa jadi. Ibu bapak bisa jadi intel loh. Kok kesian ya anak disabilitas itu, kok tidak difasilitasi ya? Kok anak-anak di sekitar teman-teman anak-anak itu kok tidak diberi akses bermain dengan anak disabilitas? Ada apa ya? Nah, itu kita tahu, tapi kita tidak boleh mengoreksi. Tapi yang kedua, diberi ruang untuk sebagai pengawas. Sebagai pengawas atau bawaslu ya, kita bisa koreksi. Tapi yang tidak kalah penting juga, kita ikut bertanggung jawab. Ujung-ujung akhir itu kita perlu menyediakan rumah yang kondusif untuk disabilitas. Ini penting nih. Tapi yang tidak kalah penting yang terakhir itu kita tidak melakukan stigma. Ini upaya yang bisa kita lakukan. Peran-peran ini akan terjadi bila kita mau belajar. Ini mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya kita coba tanggapi. Kalau ada, kami persilakan Bunda Nuni. Insya Allah luar biasa sekali ya Ikhwan Akhwat, bahwa kepedulian kita menjadikan inklusi bukan cuma di kebetulan sekolah-sekolah sudah ada ya, tetapi kalau seandainya di lingkungan kita juga itu kita upayakan, luar biasa sekali. Baik, kita boleh langsung ke pertanyaan ya, ini tidak ada namanya, terkait dengan fasilitas pekerjaan untuk orang-orang yang disabel ini. Saya rasa saya belum mendengar bahwa di perusahaan A itu menyediakan sekian persen untuk anak-anak atau orang-orang dewasa yang
disable, apakah itu yang tuna daksa atau yang tuna runu atau yang tuna netra. Mudah-mudahan lewat acara seperti ini pemerintah peduli, atau mungkin Pak Hamid punya informasi terkait hal itu. Terima kasih Mbak Nuning. Iya. Baik, terima kasih Ayahanda dan Bunda yang telah bertanya. Sebetulnya informasi itu dekat dari rumah kita. Ada di Dinas Tenaga Kerja. Nah, tugas dari Dinas Tenaga Kerja itu harus memastikan tuh, peran dari Dinas Tenaga Kerja memastikan ada 1% pegawainya itu menerima, misalnya kalau ada 10 calon tenaga kerja yang akan direkrut, satu yang itu disable. disabilitas. Informasi-informasi terkait itu ada di Dinas Tenaga Kerja, atau kalau di atasnya berarti ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Yang jadi persoalan itu adalah ada posisi untuk itu, formasi untuk itu, tapi tidak ada yang mengisi. Kenapa itu tidak ada? Karena anak-anak yang disabilitas atau orang-orang yang disabilitas itu tidak dipersiapkan sejak dari awal. Berarti otomatis mereka perlu terakses ke pendidikan. Pendidikan di sini tidak harus pendidikan yang formal, juga bisa saja homeschooling. Sekarang kan bisa itu diatur. Lalu kemudian otomatis mereka bakat dan minat mereka itu terfasilitasi. Lalu yang tidak kalah penting adalah bagaimana mempersiapkan anak itu terkait dengan kepercayaan diri dia. Kalau dia memiliki kepercayaan diri dia bahwa orang yang ada di sekitarnya itu sama seperti dia juga, karena setiap orang itu pasti punya sidik jari kan. Sidik jari itu penanda sebagai keunggulan. Masing-masing orang itu sudah diberi kemampuan oleh Allah keunggulan. Keunggulan yang ada di anak disabilitas itu kemungkinan tidak dimiliki oleh yang abilitas. Ini otomatis formasi itu akan ada. Kapan itu bisa kita ketahui secara detail? Untuk itu boleh bersilaturahim ke Dinas Tenaga Kerja. Dari Dinas Tenaga Kerja kita akan banyak mendapatkan informasi. Juga jangan lupa di sekitar komplek perkantoran itu ada namanya Dinas Sosial. Dinas Sosial itu juga otomatis akan memberikan informasi yang banyak. Jadi tidak harus kita bersusah payah, tapi intinya bagaimana kita memberikan kesiapan anak kita, kepercayaan diri dia, lalu kita kuatkan dengan pendidikan. Pendidikan tidak harus yang semua yang dia dapat. Kita fasilitasi sesuai dengan seperti apa yang dikembangkan oleh Montessori. Jadi bagaimana si anak itu hak-hak dia terpenuhi, pengetahuan dia berkembang, lalu bakat dan minat dia itu terfasilitasi. Insya Allah kalau itu sudah dilakukan, otomatis penerima tenaga kerja dengan senang hati akan menerimanya. Iya, keren banget kalau 1% itu untuk disabel di perusahaan apapun, itu juga luar biasa. Di pemerintah juga. Ya, maksudnya bukan cuma pemerintah, bayangkan kalau swasta juga menyediakan 1% dari karyawannya untuk yang disable, luar biasa. Ini informasi saja dari Mbak Tita. Saya kebetulan tahu banget soal sekolah inklusi, sudah banyak sekarang, keren banget ya. Kalau kantor yang inklusi juga sudah ada seperti yang baru saja dibahas, tentu akan sangat menyenangkan sekali. Mbak Nuning tahu nggak, berkunjung ke tempat-tempat anak disable itu dengan anak-anak kita membuat mereka seperti yang Pak Hamid bilang menjadi lebih peduli. Dan kalau di sekolah inklusi ada yang disable netra, itu teman sekelasnya menjadi lebih aware, peduli untuk membimbing, mengajak jalan keluar ke kantin dan segalanya. Mudah-mudahan
apa yang Rasil sampaikan membuat kita jauh lebih peduli. Iya, terima kasih Bu Tita. Dan untuk menjadi inklusif secara pribadi di rumah, ini dari Pak Warso, apa yang harus kita sediakan? Karena saya pengen deh buka kesempatan untuk mendatangkan anak-anak disabel ke rumah sekali sebulan kah atau 3 bulan sekali untuk bersama-sama dengan anak-anak Karang Taruna. Kira-kira perlu apa sajakah Pak Hamid? Oke. Terima kasih. Ini sekaligus untuk penutup ini ya. Sudah di ujung kita. Pertama, terima kasih Ayahanda dan Bunda, dan tadi ya sudah menceritakan sedikit informasi yang menarik ya. Berharap ke depan kita semua jadi individu yang inklusif. Pertama, bagaimana kita mempelajari dan memahami hak-hak anak disabilitas. Kita pelajari dulu. Jadi dengan kita mempelajari, lalu yang kedua, anjang sana dulu. Anjang sana ke sekolah SLB. Di SLB itu banyak seperti yang ada di Depok tuh, ada dekat alun-alun kota Depok. Itu ada beragam disabilitas. Kita akan dapat pengetahuan banyak terkait dengan. Berarti kita udah mulai akomodatif tuh pada saat kita akan mengundang anak-anak disabilitas untuk berinteraksi dengan Karang Taruna, dengan anak-anak di komplek kita atau di komunitas kita. Insya Allah kita sudah berbekal, jadi sudah kuat dulu. Itu pertama. Kedua, mulai membangun rasa hormat dan menghargai. Jadi kita dapat itu dengan dapat pengetahuan, lalu kemudian kita dapat penjelasan dari orang-orang yang ada di sekolah yang menangani anak disabilitas atau sekolah-sekolah inklusi. Kita dapat pengetahuan itu, lalu itu menjadi modal kita untuk mempersiapkan orang-orang yang ada di komunitas kita. Otomatis kan kalau sudah dapat informasi, tidak ada lagi yang bisik-bisik, kok tangannya udah nggak ada ya. Jadi tidak ada lagi. Jadi kita sudah menerima apa adanya. Jadi tidak ada lagi bisik-bisik. Mau matanya sudah tidak ada, tangannya udah nggak ada. Lalu boleh nggak kita tanya-tanya? Itu nanti secara individu kita boleh berinteraksi, tapi hubungannya baik dulu. Jadi jangan, kenapa tangannya ini ya? Jadi penting tuh. Lalu kemudian yang keempat, menghindarkan stigma dan diskriminasi. Karena kita sudah punya pengetahuan, sudah punya pengalaman, lalu kita sudah terbangun rasa hormat, otomatis terkikis rasa mau mengolok-olok, itu kan? Atau mau menyisikan, jangan datang sini. Itu jadi. Padahal kita mau mempersiapkan diri. Itu penting Pak, yang harus kita. Lalu yang tidak kalah penting, meskipun Bapak ada di komunitas, udah mulai menyusun sebuah kebijakan ya. Kebijakan itu tidak harus dalam bentuk perda ya, kebijakan komunitas. Pak RT, Pak RW, atau siapa yang dituakan di situ, kita coba mulai buat satu kesepakatan. Kita tulis di spanduk atau apa? Kami menerima orang-orang dengan disabilitas. Keren. Dengan menghargai, dengan memfasilitasi. Itu yang kemudian nanti menjadi semacam kode etik di komunitas itu, dan itu kalau bagus dibubuhi oleh tanda tangan otorita yang ada di komunitas itu sendiri. Akhirnya siapa saja yang ada di komunitas itu, mereka merasa membangun kesepakatan bersama, peraturan bersama, otomatis implementasinya dengan cara menerima orang-orang disabilitas itu, otomatis hebat banget ya kampung ini ya, kok kami diterima seperti tidak ada masalah. Itu berarti sudah menjadi hal yang menarik. Lalu yang tidak kalah penting, partisipasi yang tadi Bapak mulai dorong itu menjadi hal yang tidak kalah penting. Tapi yang paling akhir ini benar nih adalah keteladanan.
Nah, dari keteladanan siapa? Bapak yang mengundang, otomatis Bapak sudah menjadi teladan dari anggota-anggota Karang Taruna. Dengan Bapak sudah menjadi teladan, insya Allah sudah ada kesiapan untuk menerima kan Bunda Nuni? Iya. Itu otomatis siapa saja yang datang, apalagi kalau sudah dijadwalkan setiap bulan ya, seperti yang ada di alun-alun kota Depok dekat nih. Setiap hari Rabu atau hari apa, anak-anak disabilitas itu mereka punya jadwal datang ke alun-alun untuk bermain. Salah satu ada fasilitas bermain di sana itu yang ramah anak dan menjadi menarik. Ayo ayahanda dan bunda di kota Depok, pernah nggak ke kota Depok ini, kita dekat nih ya? Iya. Pernah nggak ke alun-alun? Sebagai informasi, selain alun-alun di bagian barat, bagian timur, nanti ada di bagian barat di kota Depok itu ada. Lalu coba di R. Petra itu, fasilitas untuk disabilitas juga ada. Tapi apakah kita sudah akomodatif atau di kabupaten kota ibu bapak? Hari ini kebetulan kami juga sedang rakorwal untuk persiapan audit ruang bermain ramah anak. Coba ada nggak fasilitas-fasilitas itu tersedia untuk disabilitas? Insya Allah dengan kita mengakomodasi mereka, kita berarti sudah sedang mempersiapkan diri kita. Insya Allah pada saat kita akan jadi warga senior, kita itu tidak menyusahkan orang lain. Karena fasilitas di mana kita tinggal itu sudah ramah untuk disabilitas, ramah untuk anak, ramah untuk perempuan, terutama perempuan hamil, lalu ramah untuk warga senior. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan dari 3 pertemuan ini. Kunci utama, segera googling Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 sama Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. Dengan kita membaca itu sama peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2019 tentang akomodasi wajib bagi penyandang disabilitas. Karena kita tahu, khusus untuk Bapak tadi, kalau boleh ambil tuh peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2019 supaya RT kita atau lingkungan kita mengakomodasi hal-hal yang wajib ada di komplek kita, sehingga penyandang disabilitas merasa diterima. Demikian kita bermohon kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan cahaya kepada kita yang hari ini semakin lembut, menjadi lebih lembut lagi kepada anak-anak, termasuk juga anak-anak disabilitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.